agar informasi pada malam hari ini bisa terserap di seluruh leg Anda. Wah, begitu ya. Luar biasa dan nampaknya sudah terpantau dari sini ada Mr. Director Volten Indonesia sudah hadir nampaknya ya. Halo, selamat malam Coach Edi. Selamat malam, Pak Uh, BDM. ini ya, tak ada henti-hentinya selalu mengudara dan hari ini kembali mengudara. Ya, saya dengar kabarnya baru landing dari Malaysia. Iya, Apa? tadi malam, hari ini baru landing dari Malaysia di Indonesia. Kemarin ada meeting penting bersama dengan Dato dan tim top manajemen Malaysia. Alhamdulillah. Ini sudah mulai banyak ya yang hadir di sini ya. Udah mau 300, ongoing to 300 Coach. Oke. Wah, ini artinya semangatnya luar biasa, animonya dahsyat, dan penasarannya juga. Wah, ini nggak rugi lah ya. Pada malam hari ini kita akan sharing bersama orang yang tepat. Wah, Coach Boleh Edi. disapa-sapa dulu, Pak BDM. Oh iya, ini banyak sekali. Dan sudah hadir juga pembicara utama kita pada malam hari ini yang berbahagia tentunya ada Miss Jenny. Halo Miss Jenny. Oh, right. Selamat malam. Selamat malam. Jenny ada di sudut di bawah ya. Sebab saya slide. Iya. Apa kabar Mbak Anggi ya? Iya, Miss Jenny. Kita akan Ya. sapa-sapa dulu yang ada di sini. Oke. Ada 267. Wah, ini nampaknya sudah ada semua di sini ya. Ada Coach Agung sudah hadir. Wah, luar biasa ini Coach Agung sudah ada juga. Nampaknya terpantau dari helikopter view dari atas sini ada banyak sekali ya. Oh, ini nampaknya leader-leader sudah hadir ya. Ibu, wah ini sudah ada semua. Pekanbaru hadir, Jogja ada, Semarang ada, Bandung ada, Jakarta, Kerawang ada, Subang ada, wah, Medan ada, Bangkinang ada, Makassar ada. Wah, ini nampaknya sudah ready to learn ini Coach Edi. Sudah tak sabar nampaknya. Wah, oke. Dan semuanya sudah lengkap sudah. Wah, ini bisa kita mulai begitu ya. Oke. Oke, nampaknya sudah hadir. Wonogiri hadir. Wah, ini mantap nih ya. Langsung ada yang typing. Wonogiri hadir, Coach. Oh, malam juga, Bang. Wah, ini saya seneng nih baca typingan ya. Jambi hadir, Tasik hadir. Salam kenal semuanya. Wah, ini yang begini. Perawang Siak Riau. Wah, halo Riau, selamat malam. Medan hadir. Thank you Medan. Ayo ketik lagi, ketik. Jogja hadir, Muntilan hadir. Mana lagi? Deras sekali ini typingannya. Palembang hadir, Solo hadir, wow, Muntilan hadir. Muntilan banyak ya. Ini grup siapa nih? Muntilan ada di banyak. Pontianak hadir. Oh, ini belum kita sentuh Coach, tapi sudah ada di Pontianak. Malaysia hadir. Wis, mantan tukang roti hadir di bahaya siapa? Ampun Coach. Bogor hadir, Gerabak hadir, Ibu Nur Cahaya, sukses dari Bukit Tinggi Sumbar hadir. Wah, Pak Dede hadir. Wah, Purwokerto hadir. Wah, Sukoharjo hadir. Asep Garut hadir. Subang Kalijati hadir. Oke, mantap lah. Bekasi hadir, Coach. Oke, Pak Eko. Mantap. Ponorogo hadir. Oke. Sip, baiklah. Kalau begitu sudah mau 300, 297, 298, 300. Oke, baik. Kalau begitu, karena antusiasnya sudah luar biasa, jadi kita akan buka saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Volten Power, teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua dan para leaders yang ada di sini, tentunya juga salam hormat kepada Coach Edi Sharma dan Miss Jenny pada malam hari ini. Saya Anggi Basari akan mengawal acara ini hingga akhir nanti. Dan tentunya teman-teman semua hari ini bukan tanpa alasan, tentunya dengan alasan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada malam hari ini topiknya seru sekali. Topiknya mantap sekali dan sangat sayang apabila dilewati. Maka sekali lagi saya mengingatkan, mumpung belum kita mulai. Ayo WA lagi, ayo WA lagi. Mumpung lagi nih pada malam hari ini kita menghadirkan CNO langsung.
Chief Nutrition Officer loh, Volten International. Ah, ini ya, jadi tolong manfaatkan momentum. Momentum ini dimanfaatkan, pertemuan ini dimanfaatkan, hadirkan kembali 4 leg Anda teman-teman semua. Ya, biar nanti langsung belajar kita dari Miss Jenny. Oke, baik, dan untuk itu kita sebelum kita ke Miss Jenny ada informasi penting. Nah, kalau informasi penting harus disampaikan oleh orang yang luar biasa. Dan langsung di request barusan saya ada informasi dan langsung disampaikan oleh Mr. Director The Volten Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada Coach Edi Sharma. Oke, terima kasih Pak PDM, Mr. Anggi Basari. Sekaligus Bapak Ibu semua, mungkin di antara Anda ada yang baru pertama kali jumpa dengan Mr. Anggi di Zoom meeting. Nah, inilah beliau, New Business Development Manager kita di Volten Indonesia. Dan teman-teman semua, senang sekali pada malam hari ini saya bisa berjumpa dengan Anda, orang-orang yang semangat, berjumpa kembali dengan penuh antusias, dengan penuh energi, yang terus berjuang di lapangan. Saya doakan Anda betul-betul sukses di tahun 2024 ini. Dan Bapak Ibu, ada beberapa informasi sebelum nanti masuk di materi Miss Jenny Tam, yaitu tentang V-Protein, apa kekuatan dan kedahsyatan produk V-Protein yang dalam waktu sebentar lagi ini akan masuk di Indonesia. Dan insya Allah kita akan mendapatkan, saya sudah confirm dengan konsultan BPOM kita, semua data alhamdulillah sudah lengkap. Insya Allah di bulan ini, sebelum bulan ini habis, insya Allah ini sudah keluar V-Protein, izin edarnya, mohon doanya teman-teman. Dan untuk itu kami diskusi bersama dengan Miss Jenny, sepertinya teman-teman perlu ada knowledge dulu, pengetahuan tentang V-Protein ini lebih dalam, langsung dari CNO. Maka dari itu kita susun agenda untuk malam hari ini. Sehingga ketika nanti V-Protein ini hadir ke Indonesia dan di tangan Anda sudah tahu apa yang sedang Anda minum dan bagaimana produk ini bekerja untuk tubuh Anda. Nah, yang kedua, teman-teman, itu yang pertama. Jadi saat ini, kapan Coach ini V-Protein bisa diorder? Saat ini masih belum, sabar dulu, tapi dalam waktu dekat insya Allah sudah on progress. Nah, yang kedua adalah terkait dengan anniversary Volten Indonesia. Yang kedua terkait dengan anniversary Volten Indonesia. Kemarin ada pengumuman untuk yang naik panggung, kita menggunakan yang income sekian sampai sekian, income sekian sampai sekian gitu ya. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada Anda setelah hasil meeting kami bersama dengan top manajemen Indonesia dan Malaysia. Kita menghindari flexing, khawatir kami adalah ketika kita munculkan income sekian, seolah-olah seperti hal yang yang tidak seharusnya diinginkan, dan maka dari itu kita ikut seragam bersama seperti yang berjalan di internasional. Nah, di internasional yang berjalan adalah top 30 Malaysia, kemudian ada top 30 Kamboja of the years dalam satu tahun. Jadi top 30 yang dihitung dari bulan Januari sampai bulan Juli, siapa yang mendapatkan RP terbanyak dari bulan Januari sampai bulan Juli, 30 orang terbanyak itu yang menjadi top 30 National of the Years. Sehingga kami sudah mendapatkan datanya semua, top 30 of the years, dan itu nanti yang akan naik panggung di panggung Visa. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua masih ada kesempatan untuk teman-teman berjuang untuk masuk nanti di top 30 Visa, top 30 anniversary kedua. Ya. Nah, banyak pertimbangan itu dan banyak pertimbangan lain juga yang tidak bisa kami sampaikan di Zoom meeting ini. Nanti akan saya sampaikan di offline ketika kita berjumpa. Intinya itu, dan selamat untuk Anda yang sudah meraih top 30. Siapa saja Coach, nanti akan kita soundingkan di kantor cabang masing-masing, top 30 of the years.
dan nanti Anda bisa lihat di aplikasi Volten Indonesia, aplikasi Volten kita nanti akan kita munculkan top 30-nya. Nah, itu nanti teman-teman yang akan naik panggung di panggung anniversary. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah untuk Anda yang SE and above di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dan sekitarnya, pastikan nanti Anda bisa hadir di tanggal 19, kita ada meeting SE and above di kantor Yogyakarta. Jadi banyak informasi yang ingin kami sampaikan untuk Anda di wilayah sana. Yang keempat, untuk Anda yang berada di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya, kemarin kami koordinasi dengan leader Anda juga. Dalam waktu segera kita akan adakan GE Gathering untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Kuota sedikit lagi memenuhi, pastikan Anda yang belum gold, bulan ini pastikan jadi gold entrepreneur. Dalam waktu dekat kita akan adakan GE Gathering di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya untuk wilayah Sumatera. Untuk Anda yang ada di wilayah Sulawesi dan sekitarnya, Sulawesi, Sulam, Papua, yang di Makassar dan sebagainya, insya Allah nanti bulan September kita akan adakan event di Makassar. Jadi kami akan turun ke Makassar, pastikan nanti Anda juga menjadi bagian dari event itu dan kita bisa koordinasi nanti bersama dengan BDM kita juga, bersama dengan top leader Anda. Begitu teman-teman ya. Jadi terus fight, terus berjuang bersama dengan Volten, pastikan tahun ini menjadi tahun kemenangan Anda dan keep positive thinking bersama Volten International Indonesia. Terima kasih, saya Edi Sharma, saya bangga bersama Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan MC. Terima kasih Coach Edi Sharma, segitu luar biasanya, segitu care dan perhatiannya. Wah, ini tinggal kitanya yang fokus dan serius ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Coach Edi, ada GE Gathering di Pekanbaru dan siap-siap teman-teman yang di Makassar. Oke, pastikan Anda achieve ya sehingga dapat mengikuti acara yang kita akan selenggarakan sebentar lagi. Oke, baik teman-teman semua, saya juga sudah tidak sabar, pasti teman-teman udah gak sabar ingin langsung mendengarkan apa sih produk apa sih ini yang coming soon. Ini bentuknya seperti apa sih? Nah, ini yang penting. Kenapa Coach Edi langsung bekerja sama collabs begitu ya dengan Miss Jenny Tam, langsung pada malam hari ini membahas produk yang coming soon. Minimal teman-teman semua, bentuknya apa sih? Cair apa serbuk? Warnanya coklat atau kuning? Nah, ini akan dibahas ya biar nggak salah-salah. Oke, untuk itu langsung saya akan berikan kepada Miss Jenny Tam selaku CNO Volten International. Silakan Miss Jenny. Ya, terima kasih Pak Anggi, terima kasih Coach Edi. Selamat sore semua. Nama saya Jenny ya, daripada Malaysia. Walaupun Jenny nggak bisa 100% betul dalam bahasa Indonesia, mohon maaf kalau nggak bisa faham tuh kan. Cuba lain kali kembali tengok semula video ini. Tapi yang pentingnya hari ini kita harus faham satu premium produk yang akan dikeluarkan di Volten International Indonesia nanti. Sebab last week Jenny udah bagi training di Zoom, bagi market di India. Jadi Volten ni setakat ni hanya ada di beberapa negara saja, bukan semua negara yang ada. Ada di Malaysia, ada di Cambodia, ada di India dan coming soon di Indonesia. Dan produk ini adalah sangat-sangat penting sekali kerana ia merangkumi semua orang ya. Ia bukan semata-mata untuk saja reshape. Pastinya dikemari oleh semua orang di teman-teman di Indonesia. Tapi hari ini saya mau fokuskan satu topik ya, di mana di Indonesia sekarang mereka alami masalah obesiti yang sangat-sangat serius. Cuba lihat di sini, hari ini saya cuba cek di internet. Ini adalah maklumat daripada Kemenkes ya, yang daripada Indonesia Statistik. Daripada 4 orang yang anda lihat di toko-toko ataupun pergi shopping, daripada 4 orang kamu kira 1, 2, 3, yang keempat itu pastinya mereka ada masalah obesitas. Dan masalah obesitas ini boleh merangkumi banyak tempat kan, antaranya Jakarta yang merupakan provinsi yang paling gemuk sekali ya, disusuli dengan Aceh, Jawa Timur dengan Riau. Nah, ini statistik yang seterusnya. Jadi maksudnya di Indonesia sekarang
sudah melebihi lebih kurang 23.4% orangnya yang ikut statistik tahun 2023. Tahun ini lagi meningkat lagi. Apa itu obesitas? Maksudnya kalau tubuh kita adalah standar begitu, ditambah dengan banyak lemak, lemak itu berkumpul di organ, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, di rahim, itu akan mengganggu kita punya kesehatan kan. Dan masalah ni langsung dia enggak bisa diselesaikan pada saat ini. Jadi apa yang boleh kita bantu Indonesia untuk menjadi lebih sihat? Kerana obesitas ini dia mendatangkan begitu banyak penyakit yang berkaitan. Contoh yang pertama sekali, masalah darah tinggi, diabetes, kanker, lagi gangguan hormon, lagi masalah pernafasan, dan lagi satu kes yang selalu kita jumpa adalah stroke. Ya, orang yang lemak dia banyak berkumpul di otak, dia akan alami stroke. Bukan stroke satu kali, ada orang yang stroke 2-3 kali. Okay? Dan obesity ini mengikut World Health Organization, ia merupakan satu penyakit yang berkaitan dengan berbagai organnya. Contoh, kalau kita ada kanker, mungkin kanker itu hanya pada mak atau kanker itu hanya pada kita punya liver. Tapi kalau obesitas, dia boleh mengganggu berbagai organ kita. Contohnya, dia boleh mengganggu kesihatan jantung, dia boleh mengganggu kesihatan liver yang kita panggil hati berlemak. Jadi liver kalau kita tidak boleh berfungsi dengan baik, toksik berkumpul. Lagi ramai orang ada kanker di ginjal, ya, di kidney. Sekarang juga berkaitan dengan obesitas. Dan juga bagi mereka yang berat sangat kan, kalau kerusi ataupun kalau kita berat sangat, kita kaki akan sangat sakit kan. So itulah menjadi satu masalah yang kita harus teliti ya. Dan apakah faktor kebanyakan orang, termasuk orang di Indonesia ataupun di luar Indonesia, semakin menjadi gemuk ataupun semakin menjadi obesitas? Kerana makanan yang kita makan mengikut tradisi yang dahulu tidak cocok dengan aktivitas yang kita ada sekarang. Contohnya, dulu kalau ibu bapa kita daripada kampung, mereka cucuk tanam, mereka adalah farmer kan, so mereka banyak berpeluh, mereka jalan kaki ke sekolah, mereka jalan kaki ke tempat kerja. Sekarang mana tak kita ada berjalan kaki kan, kita pergi ke bandara, kita ada taksi, kita ada Grab kan, dan kita ada mobil, tambahan lagi ada sepeda, berbagai yang boleh mengganti aktivitas fizikal kita. Langsung kita enggak berpeluh setiap hari kerana di kantor ada AC kan. So itu yang menyebabkan apa-apa nasi yang kita makan, terutama di Indonesia banyak makan nasi kandar kan. Ada orang yang hari-hari dia makan nasi kandar. Jadi nasi itu kalau kita tidak exercise, tidak bersenam, dia akan berkumpul menjadi lemak. Tambahan lagi, makanan yang kita makan dia banyak karbor kan. Karbo itu adalah gula. Dan kualitas protein yang kita makan itu susah untuk dicerna dan susah untuk dipakai oleh tubuh. Itu yang jadikan pemakanan kita kurang seimbang. Okay. Ini yang harus kita fikir. Apa yang harus seseorang itu makan untuk menjaga tubuh dia setiap hari. Dan salah satu masalah obesitas ini yang berkaitan dengan pengambilan makanan adalah mereka tidak cukup protein untuk bina otot, muscle. Okay. Dan kalau kita kurang muscle kan, walaupun kita ada aktivitas bersenam ataupun buat gym, kalau kita kurang makan protein, kita punya otot akan luka dan kita akan alami kita panggil spot injury. Perasan tak selepas COVID, ramai orang dia di-train duduk di dalam rumah ataupun dia duduk di dalam office dan mereka kurang bersenam. Apabila mereka berjalan, contohnya baru-baru ni kita ada pergi ke luar negara, ada pergi ke melancong, wisata, tempat-tempat wisata. Kalau jalan 1 hari, 2 hari bisa. Kalau lebih daripada 3-4 hari, kaki kita sudah sakit dan susah untuk recover. Kenapa? Kerana pengambilan protein yang kita makan setiap hari dalam kita punya nasi, itu bukan protein yang berkualitas. Kita harus mengambil protein yang berkualitas
yang gampang untuk diserap oleh tubuh. Contohnya, untuk lelaki yang berat badan lebih kurang 75 kilo, dia punya pengambilan protein yang berkualitas harus lebih daripada 60 gram. 60 gram maksudnya dia seperti setengah tapak tangan, itu ya, setengah tapak tangan. Dan wanita pula kalau berat badannya lebih kurang 58 ataupun 60, dia punya pengambilan protein harus 46 gram setiap hari. Dan apakah masalah kalau kita kurang protein? Kita panggil protein deficiency, kekurangan protein. Kalau kekurangan protein, kita akan ada masalah yang sangat ketara. Yang pertama adalah alergi. Alergi pada tangan, alergi pada kulit, dan juga ada yang ada masalah keguguran rambut. Ada juga cuba kita perasan jari kita, mungkin shape-nya kurang licin, dan ada juga dia selalu rasa letih kerana kurang darah. Sebab protein kita yang membina darah merah, darah putih untuk imun. Bagi mereka yang selalu ada masalah, contoh selalu sakit, selalu demam, maksudnya imun dia kurang kan. Itu juga berkaitan dengan protein. Dan juga kita lihat ya, bagi mereka yang kakinya selalu sakit kan, dia adalah berkaitan dengan otot yang kita ada pada tubuh. Mengikut siasatannya, mengikut statistik, setiap 10 tahun selepas usia kita 40 ke atas, setiap 10 tahun kita punya protein akan kurang 5 hingga 10%. Contohnya kalau mereka yang usia 40 macam Jenny ya, Jenny 46 nampak macam 20. Sebab saya mengamalkan protein yang berkualitas sejak saya berusia 28. Itu yang boleh jadikan saya punya muka, saya punya tubuh, rambut saya pun original, enggak ada buat color apa-apa. Itu yang boleh maintain tubuh kita jadi awet muda. Kalau kita kurang protein, kita seperti otot dia seperti saya panggil dia tulang ketat, rubber band ya, rubber band. So dia akan semakin kurang 10%, sampai usia kita 70 ke atas. Otot kita sangat nipis. Itu adalah satu kasus kita panggil sarkopenia. Obesitas yang kekurangan otot dan terlalu banyak lemak. Itu adalah masalah sekarang. Banyak sangat lemak, kurang sangat protein pada muscle kita punya otot. Itu yang harus kita jaga. Sebab dalam jantung kita, semuanya adalah protein. Jantung kita bukan tulang kan. Dan juga kidney, ya, kita punya ginjal, buah pinggang. Itu adalah protein juga. Kalau enggak cukup protein, organ itu akan merosot. Itulah orang yang selalu jantung dia lemah. Kita punya itu ginjal, enggak bisa kontrol tekanan darah. Itu yang jadikan kita tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Sekarang kita insaf. Protein itu berkaitan dengan segala-gala organ pada tubuh kita. Itu yang kita harus tahu. Jadi dengan bangganya Ultra International memperkenalkan minuman protein yang sangat-sangat enak, yaitu Whey-Protein yang mengandung setiap 2 sachet ada 23 gram protein, dan juga antaranya adalah 15 gram whey protein. Apa itu whey protein? Whey protein adalah protein yang diproses daripada susu. Semasa kita bikin cheese. So, masa kita proses cheese, bahagian lemak itu akan dijadikan cheese. Jadi bahagian susu proteinnya kita akan ekstrak keluar menjadi whey protein. Jadi whey protein ini adalah penting. Di mana kalau kita lihat baby dilahirkan, baby minum apa? Baby minum susu kan? Kita enggak bagi baby makan telur. Walaupun telur itu banyak proteinnya. Tapi baby dia minum susu saja, dia ada whey protein, baby itu bisa membesar dengan cepat, dan baby punya kulit, baby skin sangat halus. Dan baby dia grow hair kan, dia punya tu rambut dia cepat tumbuh, dan baby itu sangat aktif, dia bisa berlari cepat. Jadi itulah whey protein yang memang sesuai untuk semua orang untuk ambil setiap hari, kerana dia merupakan protein yang lengkap ya. Kita panggil dia asid amino
perlu, essential amino acid yang penting untuk segala fungsi dalam tubuh. Di mana dalam tubuh kita ada berbagai jenis protein. Ada 20 jenis protein yang kita ada. Tapi antaranya 9 jenis protein yang kita kelas sebagai essential, mesti ambil daripada makanan. Itu susah untuk didapati, untuk diproses oleh tubuh. Kita mesti ambil daripada makanan tertentu. Tapi makanan yang lengkap dengan essential amino acid, asid amino perlu ini, yang hanya ada 2 jenis makanan saja. Satu adalah susu, iaitu whey protein. Yang kedua adalah telur. Mana satu yang kamu pilih? Saya lebih gemar sebab daripada ni whey protein, sebab ia enggak ada hormon, ia enggak ada apa alergi punya unsur. Malah mereka yang ada masalah alergi, kalau mereka ambil whey protein, dia punya alergi itu cepat akan hilang. Ini mengikut pengalaman Jenny lah, sebab Jenny dulu ada masalah alergi juga selepas melahirkan anak baby saya pun ada alergi. Saya mengamalkan whey protein, alergi saya hilang. Yang seterusnya, selepas kita exercise ataupun kita pergi melancong, pergi melawat ke tempat lain wisata, selepas kita penat satu hari balik daripada tempat kerja, kita ambil whey protein ni, dia boleh membantu kita untuk recovery muscle ataupun sakit otot dengan cepat. Terutama yang bagi mereka yang selalu kerja dengan komputer. Sebab kita selalu tengok komputer begini, kita sangat stres di otot di bahu. Jadi kita ambil whey protein ni, kita punya otot dia akan lebih relax, lebih lembut, dia lebih senang untuk recover. Okay? Dan kali ini kita menggunakan 6 jenis ingredient yang super, yang kita panggil ingredient ultimate. Yang pertama, whey protein untuk bina otot. Yang kedua, kita ada ekstrak jahe hitam untuk membantu kita, especially untuk bakar lemak. Sebab ekstrak jahe hitam ni, dia ada berbagai jenis. Nanti saya akan terangkannya. Kali ini kita menggunakan ekstrak jahe hitam yang lebih banyak dan fungsinya adalah specialized untuk membakar lemak. Yang seterusnya kita ada ekstrak Garcinia Cambodia yang untuk Malaysia kita masak asam Jawa ataupun kita panggil asam Jawa, kita masak laksa kan. Di Indonesia mungkin akan bagi mereka yang pandai masak dia letak ini asam Jawa. Tapi kita pakai ekstraknya yang membantu kita untuk kontrol berat badan. Dan seterusnya kita ada white kidney bean, kacang ginjal putih, yang kita juga ada Belgium coklat yang enak dan juga kita campurkan bukan gula, dia enak kerana kita campurkan dengan nano sweetener dan juga green coffee extract. So cuba kita lihat di sini ya, beberapa ingredient yang anda mungkin tidak begitu familiar, tidak begitu tahu. Yang white kidney bean ni juga merupakan satu kacang yang kaya dengan protein. Dia juga high fiber dan dia rendah dari segi karbo. Kalau kita gantikan makanan, gantikan nasi dengan white kidney bean ni, kita rasa kenyang. Kita boleh block penyerapan karbo di dalam usus dan dia bagi kita mengurangkan penyerapan lemak di dalam usus kita. Jadi orang Jepang ya, mereka banyak menggunakan white kidney bean ini untuk bikin wakashi, kita panggil gula-gula lah, dia punya tu kuih bulan begitu. Okay. So ini adalah satu pilihan yang lebih sihat untuk bagi kita kenyang dan menggantikan nasi. Dan seterusnya kita ada asam gelugu, ekstrak Garcinia Cambodia. Dan dia kaya dengan sejenis bahan aktif digelar sebagai HCA, acid hydroxy citric, di mana kalau kita bagi doktor ya yang tahu tentang nutrisi, dia dengar HCA, oh ini bagus. Dia baik untuk liver, dia baik untuk mengurangkan lemak, dia adalah sejenis antioksidan juga, dia menghalang penyimpanan lemak di dalam tubuh kita dan mengawal selera makan. Itu sebabnya kalau kita minum whey protein ni dengan cukup kuantitinya, kita rasa kenyang dan kita rasa sihat. Okay. Dan saya enggak tahu anda pernah cuba apa-apa produk yang membantu untuk kurus ataupun menjadi langsing ya. Pernah ada
produk di pasaran yang ada kasihnya Cambodia extract, kalau dia ditambah dalam dia punya tu suplemen itu, dia cepat kurus, dia boleh kontrol berat badan. Dan kita ada ekstrak jahe hitam yang membakar lemak di mana? Di mana tubuh kita ada dua jenis lemak ya. Lemak yang kita panggil lemak putih, white fat, itu adalah bahagian di tepi yang kurang aktif ya, dia lembik, dia lembut. Dan lemak yang kambang kita pakar adalah brown fat, lemak perang, di mana dia mengandung berbagai dan banyak mitokondria, power station untuk membakar energi dengan cepat. Itu sebabnya hal hitam ni fungsinya apa? Jahe hitam ni sebenarnya dia adalah satu rangsangan yang memberi signal kepada power station dalam sel, terutamanya sel lemak, untuk dia membakar lemak, terutamanya di brown fat. Brown fat ada di dalam visceral fat ya, di dalam di sekitar kita punya organ dalam tubuh. Itu yang menjadikan kita dapat efek menurunkan berat badan yang lebih cepat kalau anda minum whey protein ni yang mengandung ekstrak jahe hitam yang tinggi ini. Okay. Anda mesti cuba. Okay. Dia adalah satu formulasi yang khas. Di dalam pasaran, mungkin anda pernah cuba minuman protein yang menambahkan whey protein yang ditambah dengan whey protein, tapi enggak ada apa-apa produk protein di dalam pasaran yang mengandungi ekstrak jahe hitam. Hanya ada di Botac International saja, yaitu whey protein. Nah, ini adalah specialty-nya. Ini specialty-nya. Dan seterusnya, ini adalah satu gambar raja yang selalu saya terangkan, di mana bagaimana mekanisme ekstrak jahe hitam ini membantu merangsang tubuh sel kita untuk membakar gula dan membakar lemak. Nah, di dalam ekstrak jahe hitam, dia mengandung apa? Bahan aktifnya digelar sebagai 5,7-dimethoxyflavone. Dia adalah satu Wi-Fi signal, mengaktifkan genetik, maklumat genetik dalam sel, di mana dia akan langsung pergi ke kita punya power station, yaitu mitokondria yang tepi saya ini ya. Yang banyak di dalam satu sel otot mungkin ada lebih daripada 1,000 power station. Dan kalau kita duduk saja kurang aktif, tidak ada senam, jadi kita punya power station enggak bisa membakar gula dan lemak. Kalau kita ada jahe hitam, dia boleh merangsang kita punya power station untuk membakar gula dan lemak setiap saat. Okay, walaupun kita tidur, dia pun bisa untuk membakar gula dan lemak. Itu sebabnya bagi mereka yang mencoba produk Botac International, contohnya whey cafe, vitamin, dan juga premium black tea yang mengandung ekstrak jahe hitam, kenapa mereka bisa mengkontrolkan dia punya gula darah? Kerana salah satu adalah produk kita low sugar, tambah lagi dia ada ekstrak jahe hitam yang merangsang sel kita untuk bakar gula. Selepas gula itu dihabiskan, dia akan bakar lemak. Itu adalah specialty ekstrak jahe hitam ini. Dan apakah fungsi ya produk ini? Kita boleh bagi dia rangkumi 4 fungsi. Yang pertama, mungkin anda boleh target untuk weight loss. Yang kedua, kalau bukan weight loss, kita mau menjadi lebih sihat, iaitu membakar lemak yang berlebihan di jantung, di paru-paru, di dalam organ kita. Yang seterusnya, kita mau kadang-kadang menjadikan dia minuman kantian, sarapan ataupun harian yang lebih sihat. Kita blok karbo ya, blok karbo supaya kita rasa kenyang, kita enggak pergi cari nasi ataupun kuih yang berbagai, kita rasa lebih selesa bagi untuk pencernaan ya. Dan ini memang cocok untuk mereka yang ada masalah mak. Kalau orang yang ada mak, dia minum whey protein, dia akan gantikan permukaan pada perut kita punya stomach, itu dengan lebih baik. Kerana bahagian lapisan perut kita punya stomach kan, adalah protein, betul tak? So kalau kita minum whey protein, kita punya masalah mak itu akan lebih selesai, lah kurang. So dan dia menambahkan kita punya energi
lift up kita punya metabolism supaya kita bisa lebih aktif, kita bisa kalau ada performance buat bikin gym kan, anda rasa boleh buat hard, berat lebih banyak lagi ataupun endurance untuk berlari lebih lama lagi begitu ya. Dan bagaimana kita boleh pancur whey protein ini? Dia gampang saja, anda udah ada vitamin di Indonesia kan. So kita boleh sarankan 2 sachet susu vitamin dan 1 sachet whey protein campur sekali. Setiap kali kalau kita kira kuantiti air dia, contohnya 1 sachet kita kira 100 mili. Okay. Kalau 3 sachet total kita campur 300 mili. Untuk laki-laki anda boleh minum whey protein 2, okay, dan vitamin 2, okay, untuk 1 hari sebagai sarapan pagi begitu. Itu lebih kenyang, itu lebih cukup proteinnya untuk lelaki. Kalau untuk wanita, anda boleh campur 1 sachet whey protein dengan 2 sachet vitamin. Itu yang Jenny udah bikin ya. So Jenny malam ini belum lagi makan sore, saya minum whey protein saja. So setiap kali kita boleh mengamalkan whey protein. Kalau anda mau kurus ataupun jadi lebih langsing, boleh replace 2 meal. Contohnya pagi dengan malam, sore, okay? So tengah hari lunch anda boleh makan makanan yang anda suka lah, apa-apa pun boleh contohnya ya. Tapi bagi mereka yang mau cepat kurus kan, cepat langsing, saya memang sarankan anda ganti malam. Sebab selalunya kalau kita makan nasi lepas tu tidur, kita akan simpan jadi lemak ya, nasi itu. Kalau kita gantikan malam dengan whey protein setiap malam, anda coba ya, selepas mendapat produk nanti, dalam 1 minggu sahaja anda bisa kurus 1 inci yang kita punya tu waistline ya. So ini memang garanti lah, kita sudah coba untuk ramai orang dan sudah dia sangat gampang untuk pancur, untuk diminum. Anda juga boleh campur dengan ais ataupun anda bisa pakai blender. Kalau campur 1 sachet whey protein, 2 sachet vitamin, anda blend dengan 50 mili air, airnya sedikit, aisnya 1 cup banyak. Lepas tu blend sampai warnanya daripada coklat menjadi putih begitu. So protein itu akan susun seperti lapisan, seperti kek lapis. So dia akan menjadikan shake macam kek kan. So selepas kita minum, kita akan lebih tahan lapar, dia kenyang. Kalau ada peluang nanti lain kali kita demo lah kalau ada peluang di Indonesia ya. Lepas kita launching nanti. Jadi whey protein ni kita boleh jadikan dia satu program ya. Kita di sini bukan jual produk ikut kotak. Mungkin sebelum ini kita mempromosikan whey cafe ataupun vitamin, kita jual retail 1 kotak. Tapi untuk whey protein ni, kalau kita mau dapat dia punya kesan, kita mesti jual mengikut set. Sebab kita mau effectiveness kan, kita mesti mau jual dia dalam bentuk set. Dan kita ada satu program yang kita panggil V-Shape program, dan dia memang dibuktikan berkesan. Okay, kalau kita ikut dia cara pemakanan yang saya sarankan tadi, memang dia efektif. 2 kali minum, 1 kali makan. So setiap hari amalkan begitu. Setiap 30 hari kita ukur dan kita timbang, mesti ada dia punya tu perubahan. Contohnya kita di Malaysia sudah jalankan kontes 100 days challenge. Jadi ramai orang yang mendapat manfaatnya dan mereka kembali sihat, dan juga ada orang yang seperti Jenny bukan mau kurus sangat tapi dia rasa dia bina balik darah. Ada orang yang kurang darah, dia minum whey protein, dia tunjukkan produk itu kepada doktor, doktor bilang ni sangat cocok untuk anda. Dia minum, selepas tu dia bisa discharge hospital, rumah sakit, dan sel darah merah dia kembali ke normal. Ada juga yang dalam 2 minggu aja dia bisa turun 9 kg
ya. Ada yang dalam 20 hari turun 10 kg pun ada. Itu tergantung kepada individu ya. So semua result ataupun perubahan ini, transformasi ini bergantung kepada individu. Tapi dia kalau mengikut cara saranan kita yang ada dalam V-Shape program ini memang dia bagus. So kalau ada minat nanti lain kali kita akan memperkenalkan program V-Shape program ini dengan lebih lanjut. Yang penting sekali selepas anda mendapat produk dan selepas anda serius mau start V-Shape program ini, anda mesti ambil before dan after foto supaya anda boleh lihat sendiri apa perubahannya, apa transformasinya. So itu sangat penting ya, sebab selepas kita kurus nanti mau cari balik foto yang dulu enggak bisa. So kita mesti ambil foto terutamanya bagi customer yang baru. Jadi ini program siapa yang cocok untuk minum. Ini sesuai untuk semua orang, V-Protein. Kalau kita mau fokus kepada perempuan, sebab perempuan sangat suka untuk langsing, benar? Jadi kita ada satu V-Lady program ataupun V-Shape program yang anda boleh fokus kepada ladies. So kita juga ada V-Shape program untuk laki-laki. So dia bagi mereka yang bikin gym kan, dia memang sangat-sangat bagus untuk mereka yang bikin gym. Dan kita sarankan mereka untuk juga amalkan exercise setiap hari. Sekurang-kurangnya 30 minit sahaja. So kalau anda tidak ada habit untuk exercise, anda boleh jalan, pergi shopping 30 minit seperti Jenny. So untuk Jenny, saya setiap pagi saya pergi ke taman di luar rumah, so saya jalan. Walaupun slow pun tak apa. Okay, sebab kalau kita slow walking, itu pun adalah satu exercise yang bagus untuk pumpkan darah limfa kita kembali kepada jantung. Asalkan kita berjalan kaki, itu adalah senaman yang sangat-sangat bagus setiap hari. Dan ingat juga, kita mesti mengamalkan makanan yang seimbang. Seimbang maksudnya lebih baik kita dapat warna yang berbagai. Dan juga kalau kita bukan vegetarian, semasa kita makan nasi kandar ataupun nasi, kita ayam penyet ke apa, kurangkan nasi, karbo. Kalau anda bukan orang yang exercise. Dan tak semestinya ataupun bukan dosanya kita tidak habiskan nasi ya. Kerana memang ikut zaman moden sekarang, kita tidak perlukan nasi. Ada doktor di Taiwan, udah 2 tahun enggak makan nasi, tapi dia kembali sihat daripada doktor yang bersara, dia ada masalah diabetes, dia ada masalah darah tinggi. Selepas dia stop makan nasi, dia kembali sihat. Ya, dia minum ataupun makan dengan lebih low carbo. Low carbo itu keywordnya. Kalau anda boleh amalkan low carbo diet, itu lebih cepat anda nampak perubahan transformasi kesihatan. Dan air itu sangat penting ya, sebab semasa kita mau membakar lemak, kita panggil proses hidrolisis ya, kita perlukan air. Dan kalau kita banyak minum air, kita cepat langsing, cepat kurus. Untuk laki-laki yang exercise, kalau kita minum air, otot kita lebih sihat. Mungkin ada orang yang dia mau tunjuk otot dia ada urat, itu kurang minum air, tapi itu jangan selalu ya, sebab air itu penting untuk fungsi kidney, ginjal kita. Kalau ginjal kita sihat, toksik baru boleh dikeluarkan melalui peluh ataupun air kencing ya. So air itu sangat penting. Dan seterusnya kita harus faham, V-Protein ini, V-Shape program ini, dia bukan satu produk ya. Kita adalah satu konsep lifestyle yang sehat. Ini adalah satu trend yang baru, di mana sekarang kita tidak perlu bergantung kepada, mungkin di Indonesia pagi anda makan apa? Roti, dengan hari anda makan nasi, malam juga makan nasi kan. Tapi zaman moden sekarang kita lebih fokus kepada kita mau nutrisi yang sesuai untuk sel. Okay? Jadi kita ambil minuman ya, yang tinggi nutrisi ini. Minuman protein untuk ganti sarapan. Minuman untuk ganti makan sore kita. Ada orang dia boleh juga mengamalkan detoksifikasi ya, selama mungkin 3 hari ataupun 7 hari mengikut liquid diet. Saya pernah cuba ya,
semasa bulan puasa tahun ini, sebab di kantor enggak ada lunch kan, so saya gantikan dengan liquid diet setiap hari. Ini pun dapat nampak perubahan juga yang lebih baik. Contohnya kulit nampak lebih berseri, lebih muda, badan pasti lebih V-shape, okay. So itu nampak lebih muda. So itu adalah satu tabiat yang bagus. Setiap orang ada banyak toksik di dalam tubuh kan. So kita amalkan whey protein ini sebagai minuman detox. Lagi dia enak sebab kita menggunakan Belgian chocolate yang sangat-sangat berkualitas, yang sangat mahal ya. So di dalam dunia ini hanya coklat di Belgium ya, yang diproses di sana, dia ada satu teknik yang boleh menghasilkan coklat yang mengandung lebih daripada 600 bahan aktif. Okay, so kerana dia sangat suka kepada coklat yang orang di Belgium, di Europe, jadi dia punya tu special coklat ini dijual ke seluruh dunia dengan harga yang mahal. Itu sebabnya whey protein ini kita menggunakan coklat yang sangat mahal ya. So kalau kita makan ataupun ambil ice cream Belgium coklat satu, dia kurang lebih di Malaysia RM30, kalau US dollar 8, 7 US dollar. Mungkin di Indonesia saya tak tahu apa, tapi sangat-sangat mahal ya. So jadi mungkin harganya bukan begitu familiar lah, bukan begitu familiar untuk semua orang. Tapi kalau kita boleh ambil whey protein setiap hari sekurang-kurangnya 1 sachet atau 2 sachet, itu udah cukup untuk kita maintain otot dan juga protein yang diperlukan oleh tubuh setiap hari. Okay. Ini adalah satu produk yang untuk mencegah penyakit. Contohnya jantung kita kekal sehat, saraf darah kita lebih kenyal, lagi kita punya rambut lebih sihat, kulit pun lebih muda. Itu adalah satu produk yang kita boleh amalkan setiap hari untuk maintain sihat dan muda setiap hari. Okay. So inilah produk baru yang kita akan launching di Indonesia nanti. Saya harap anda semua bisa coba. Anda mesti dapat transformasi anda sendiri supaya boleh kita berkongsi dengan ramai orang, teman-teman di Indonesia, kebaikan whey protein ini untuk jangka masa yang panjang. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya serahkan kepada MC kita, Pak Anggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, thank you so much, Miss Jenita. Miss Jenny. Kalau ada apa-apa soalan kita bisa jawab juga. Yeah. Our participant is very, very enthusiastic. So we can have 3 or 4 questions, right? Boleh. Kalau Pak ada soalan yang Anda bisa baca, boleh terus. Di sini kita baca. Ada 4 yang angkat tangan, kita punya 4 yang raise hands up. Oh, okay. So boleh unmute ya. Dan ada juga yang bertanya di typing. Kita typing dulu. Kita baca dulu yang typing ya, Miss Jenny ya. Ya. Kalau tidak ingin turun berat badan, apakah minum whey protein juga tetap bermanfaat? Ya, memang bermanfaat sebab Jenny bukan orang yang mau turun berat badan. Tapi saya pun mengamalkan whey protein ini setiap hari. Contohnya saya amalkan sekali sahaja. Saya pilih sama ada dia breakfast ataupun malam. Saya lebih suka ambil malam sebab itu yang boleh maintain tubuh saya enggak jadi gemuk kan. So wanita ataupun ladies, usaha untuk jadi langsing adalah usaha sepanjang hayat. Kalau kita mengamalkan whey protein ini setiap hari, untuk ganti pagi 1 kali ataupun anda ganti malam 1 kali, dia boleh diserap oleh tubuh untuk bina darah yang pertama. Mungkin anda akan tanya, lelaki atau perempuan ataupun pregnant lady, kanak-kanak boleh minumkah whey protein? Saya jawab begini, siapa ada darah, dia bisa minum whey protein. Sebab darah kita dibina daripada protein.
Betul tak? Jadi kita harus fokus bukan saja untuk kurus. Kurus itu adalah satu bonus selepas kita mengamalkan makanan yang betul untuk tubuh. Yang kedua, setiap organ structure kita ya, contohnya kulit kita protein, mata kita pun protein ya, kolagen. Lepas tu kita punya otot semua, jantung, liver, organ semua ada proteinnya, usus pun protein. Jadi kalau kita cukup protein, kita punya organ tu boleh maintain sihat. Kalau kurang protein, organ kita akan kurang berfungsi. Itu yang mendatangkan banyak penyakit, termasuk penyakit kanker. Penyakit kanker juga berkaitan dengan protein. Contohnya kanker di ginjal. So ini adalah satu saranan lah. Saranan. Boleh, semua orang boleh mengamalkan di protein walaupun enggak mau menjadi langsing ataupun kurus. Oke, sudah dijawab ya. Artinya tidak hanya selalu untuk orang yang ingin turun berat badan. Untuk menjaga kesehatan selama kita ini masih mengalir darah di pembuluh darah, ini cocok sekali untuk kita. Begitu ya, Miss Jen ya? Ya. Betul ya. Tapi hanya satu saja. Mungkin dia tanya tentang baby kan. Saya enggak lihat soalan, saya udah tahu Anda mau tanya apa. So berkali-kali saya jawab. Baby yang lebih daripada usia 1 tahun ke atas lah kita sarankan whey protein. Kalau baby yang kurang daripada 1 tahun, bisa minum vitamin lah. Vitamin. Okay? Sebab whey protein ni, baby sebenarnya dia minum susu ibu ataupun susu yang formula baby. So kalau mau sehat, ibu yang minum. Terutamanya ibu yang mau mengandung dia minum. Sebab kalau ibu mengandung dia kan, baby dia membesar, ibu mengandung dia minum whey protein, baby dia sehat, ibu pun sehat. Ini bisa untuk masa kita mengandung ya, pregnant. Whey protein dengan vitamin. Ini adalah makanan yang lebih sehat untuk pregnant lady. Tuh ya, satu lagi tuh bocoran dari Miss Jenita bahwa ini baik sekali dikonsumsi untuk ibu hamil agar apa? Agar nutrisinya terserap oleh si janin begitu ya, Miss Jenny ya. Ya. Terima kasih ya, translasi ya. Ada orang dia bilang, Jenny bilang bahasa Melayu, Indonesia kurang paham sedikit. Kita perlukan lain kali ada translasinya. Oke, Miss Jen. Itu tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari yang typing. Sekarang ada yang mau tanya langsung dengan Miss Jenny, silakan. Ada? Ya, boleh. Yang langsung akan kita unmute. Ini ada yang angkat tangan, ada Ibu Norma, ada Bapak Agus Salim, ada Ibu Marleni. Ada angkat tangan, say hello saja untuk Jenny. Ya, Ibu. Silakan Ibu bertanya. Ibu Anissa, ada soalan kah? Enggak. Oke. Ada yang bertanya, silakan. Kami akan coba. Oke, berarti pertanyaannya ini apa? Di typing aja, dia agak malu-malu kalau bicara langsung sama Miss Jenny. Oke, baik. Terima kasih. Ini berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Berarti bisa kita close. Bisakah ini tanya? Boleh. Ya, Ibu Messi Yati. Iya. Begini, untuk whey protein itu amankah jika dikonsumsi oleh ibu yang menyusui? Kemudian berapa harus diminumnya? Kan ada ibu menyusui itu yang gemuk kayak gitu, hampir obesitas kayak gitu. Kemudian dosis dosisnya? Takaran minumnya itu yang aman berapa? Sehari 1 kah atau 2 kah, seperti itu. Terima kasih Miss Jenny. Ya, terima kasih Bu. Ibu Yati, tadi saya sudah bilang. Sekarang Ibu Yati ada baby kan. Jadi Ibu Yati putus. Ya, HP saya tadi hilang sinyalnya. Oke.
So, kita mute dulu ya, nanti baru buka. Okey, so saya jawab soalan yang sekali lagi. Untuk ibu yang menyusu, bisa minum whey protein campur dengan susu vitamin. Sama caranya, kalau mau campur vitamin 2, whey protein 1 untuk wanita lah, untuk perempuan. So, boleh jadi sebagai sarapan dan juga sebab ibu yang menyusu ni dia sangat lapar kan selalu. Jadi dia boleh ganti sebagai supper lah. Okay. Lunch, dinner mungkin anda boleh amalkan seperti biasa. Tapi kenapa kita masa menyusu masih lagi gemuk kan? Dulu Jenny menyusu anak 1 tahun, saya kurus. Saya makan banyak. Tapi saya minum whey protein. Saya minum whey protein waktu pagi dan saya ganti dengan waktu malam yang lewat malam. Contohnya kita lapar pada jam 9, saya minum whey protein ataupun whey protein. Okay. Lunch, dinner saya masih makan. Tapi ibu mengandung, ya ataupun ibu menyusu, harus faham ya, kita ambil makanan itu yang harusnya lebih berkhasiat lah, nutrisi tinggi, karbo pun kena kurang, nasi pun kena kurang ya. Kalau ibu sebentar ya Ibu Anissa. Sebentar, boleh mute. Okay. So, ibu yang menyusu, dia pun harus kurangkan nasi kalau anda mau kurus. Okay. Nasi itu yang jadikan kita gemuk, yang enggak bisa pakai lemak. Ya. Jadi sama juga sarananya. Anda boleh makan 1-2 kali whey protein, 1 atau 2 kali nasi setiap hari. Sampai anda tepat kurus nanti. Ya. Okey. Ya, Ibu Anissa ada soalan kah? Terima kasih Miss Jenny ya. Sama. Ya. Okay, maybe this is the last question, Miss Jane. Dari Ibu Titi Sari from Jakarta. Silakan Bu Titi. Ya, Ibu Titi. Ya, Miss Jenny, I just maybe some masukan atau suggestion. Jadi saya sudah pernah meminum whey protein ini dan dari advice my friend from KL, dia mengatakan harus ditambah VR4. I'm fat, saya gemuk ya tambah itu. Tetapi tidak berhasil lah katang. Tapi saya percaya diri saja bahwa yang penting saya sehat, sudah begitu. Jadi mungkin saya akan merubah lagi dengan adanya tadi beberapa masukan Miss Jenny toh. Saya akan mencoba lagi, mudah-mudahan berhasil. Memang orang Indonesia itu sudah minum itu sebenarnya secara kalori, secara apa sudah cukup, tetapi kadang kita masih ingin maybe some noodle or something to eat to make merasa penuh supaya full rasa perutnya ini gitu. Padahal secara kalori itu sudah cukup. Barangkali memberikan beberapa itu nafsu makan ya. Ya. Okey, memang yes, thank you. Terima kasih Ibu Titi. Ibu Titi memang kita biasa supporter produk lah. Kerana mengamalkan banyak produk yang ada di protein. Memang kalau ada VR4 ditambah lain kali mungkin kita haraplah PEPAM lulus di Indonesia nanti VR4 ni dia pun bisa bantu kita kurus sebab ekstrak jahe hitam ni memang membantu kita pakai lemak dan gula kan. Hanya satu, kenapa enggak ada efeknya minum whey protein ataupun produk lain tidak kurus? Satu sebab sahaja, kerana malam kita makan nasi. Ingat ya, kalau anda mau kurus, kurangkan lemak, cara yang paling cocok untuk whey protein ni saya sarankan adalah minum waktu malam. Itu yang udah saya consultation banyak teman-teman di sini. Siapa yang minum malam, enggak mau makan nasi, kalau lapar, makan telur 2 biji, telur yang masak. Ataupun minum sup, bukan mie soto ya. Mie soto enggak ada mie. Itu ya. So ganti
makan malam dengan whey protein. Kalau 2 sachet enggak cukup, minum 2 hingga 4 lah. Sampai anda kenyang ataupun you blend. Anda boleh blend dengan susu vitamin, anda boleh blend dengan banana, dengan papaya pun boleh. So, dengan oat pun boleh. Oat itu 2 sudu besar hanya maksimum 2 sudu. Jangan makan nasi. Anda pasti akan kurus. Challenge, saya bagi dia challenge. Kalau 7 hari anda enggak mau makan dinner, makan malam, minum whey protein saja waktu malam 1 kali saja. Kalau enggak kurus, datang pada Jenny. Kita produk guarantee. Kita bagi produk guarantee. Tapi jangan tipu saya ya. Kalau anda makan malam, enggak makan malam, kamu cakap enggak bisa kurus, saya tahu. Sebab saya tahu baca you punya kesehatannya, saya tahu scan-nya. Itu sebabnya kita ada satu tools lagi ya. Kita ada satu tools. Kita mau kurus bukan kira kg tau. Sebab kalau kita mau bina otot kan, sekarang masalahnya kita kurang protein. Kita bina otot berat, daging kan berat. Sekali lagi kita kurangkan lemak. So, mungkin kg itu tak turun apa-apa. Kita hanya mau kurangkan inci saja. Ini tools yang kita ada di Protein International. Satu set. Kalau anda ada tools ini, kambang anda mau rekomendasikan whey protein. Kita ada color lagi saya tunjuk sekali inilah. So kita ada 3 color. Kalau putih maksudnya kurus sangat, macam tulang. Kalau hijau macam trafela ya, bisa ini sehat. Kalau yellow, kuning, maksudnya kita overweight, lemak sedikit banyak. Kalau dia pergi ke merah, orang ni obes, bahaya, gemuk dan tidak sehat. So itulah yang kita mau turunkan sampai green color. Dalam zon ini kita selamat. Okay? So lain kali mungkin saya boleh memperkenalkan kepada Indonesia nanti selepas produk sudah ada, kita bawa ke Indonesia ya. Oke, kita sudah tutup ya. Pertanyaan yang direct question sudah kita tutup. Sekarang ada one last question. Oke, sekarang last question for type by type. Miss Jen, ini ada yang bertanya, ada 2 question from one person. Yang pertama, the first question is, untuk program fitness dan pembentukan otot, bagaimana aturan minumnya? Fitness ya, untuk orang yang bikin... Second question, tolong dikasih bocoran dong harganya berapa di Indonesia per boxnya. Maybe bisa bisik-bisik lah ya kan, dikasih nggak tahu harganya berapa. Oke, begitu Miss Jen, tinggal silakan. Oke, so yang pertama untuk mereka yang bikin gym, dia seperti exercise kan, sama. Dia mau sarapan itu jadi shake, lunch dia ikut lunch gym lah. Lunch gym biasanya dia fokus kepada lean meat ya, daging ayam, telur boleh 2 biji, 4 biji, 6 biji pun tak apa ya, asalkan telur itu bukan telur goreng, telur yang lebus. Okay, so dia mau sayur yang warna-warni, minum sup. Saya ada teman yang bikin gym ya, di sini juga kita ada agent yang bikin gym. Dia minum whey protein setiap kali campur 2 sachet, dan vitamin 2. So maksudnya 4. Untuk orang yang bikin gym, dia harus minum whey protein dengan banyak sedikit ya, baru nampak dia punya tu muscle building tu cepat. Dia boleh minum whey protein dan vitamin ini selepas exercise ataupun semasa dia bikin gym 4 jam. So selepas dia habis exercise, dia makan itu penting ya. Jangan makan nasi selepas exercise. Lebih baik dia dekat rumah juga dia bikin whey protein, dia boleh blend dengan banana, dia boleh blend dengan fruit yang lain, so supaya dia lebih kenyang. So sekarang ada trend yang baru untuk orang yang exercise dan bikin gym ya. Dia makan ketogenic diet. Maksudnya enggak ada karbo sepanjang hari. Masa itu dia akan bina
muscle yang lebih nampak ada line ya. Dia six pack pun lebih cepat. Ketogenic diet campur dengan 2 kali whey protein setiap hari. Itu adalah saranannya. Dan soalan yang kedua, harganya Jenny enggak tahu di Indonesia. Tapi kalau produk itu belum ada di Indonesia, jangan cross border ya, di order di Malaysia lepas tu bawa ke Indonesia sendiri, itu akan mendatangkan masalah lah. Nanti custom dia akan stop, terutamanya custom di Indonesia sangat ketat kan. So jangan bawa sendiri produk itu tanpa izin daripada Malaysia ke Indonesia. Kita tunggu sampai produk itu udah officially launch. Nanti kantor di Indonesia akan bagi pengumuman lah begitu ya. So dalam satu sachet whey protein ada setara dengan berapa putih VR4. Ini saya udah lupa. Sebab itu bukan pentingnya. Sebab selepas kita campurkan ingredient dia 6 jenis kan yang saya terangkan tadi, dia menjadi synergistic. Synergistic maksudnya apa? Kalau kita bikin kek kan, kek yang kita makan, birthday cake, kita campur apa? Telur, tepung, gula. So fungsinya kek itu tidak sama dengan telur, tepung, gula lagi. So itu maksudnya synergistic. Mungkin kebaikan jahe hitam ni dia akan lebih daripada satu. Begitu ya. Asalkan anda mengamalkan whey protein, vitamin mengikut cara yang kita sarankan, terutama ini. Yang penting sekali kontrol mulut anda. Jangan makan banyak karbo. Karbo maksudnya roti waktu pagi, biskut itu pun karbo. Dan juga kek. Boleh makan sekali-sekala tapi jangan hari-hari, ya. Itu yang bahaya. Nasi itu kena kurangkan. You tahu tak? Nasi itu ditumbuhkan sebagai padi dalam 1 tahun 2 musim saja seperti durian. Maksudnya kita harus makan nasi 2 kali saja setahun, tahu tak? Disebabkan peperangan. Okay? Dia simpan nasi itu sebagai makanan simpanan. Sekarang kita enggak ada peperangan tahu. Kita boleh kurangkan nasi. Tidak perlu bergantung kepada nasi. Kita lebih bergantung kepada nutrisi yang teknologi tinggi. Whey protein adalah protein yang berteknologi tinggi. Kita punya jahe hitam juga ekstrak hali hitam yang berteknologi tinggi. So kita orang zaman moden harus makan makanan yang moden. Ini slogannya. So kalau anda moden, anda minum whey protein sebagai makanan moden setiap hari. Okay? So itu saja untuk perkongsian kita hari ini. Saya tutup di sini. Saya serahkan kepada MC kita yang kanteng, Pak Anggi. Terima kasih. Okay, thank you Miss Jenny Tam, our CNO PT Volten International. Thank you Miss Jen. Luar biasa ya. Penjelasan yang solid, yang lengkap, komprehensif, dan kita tunggu launchingnya di Indonesia. Jadi teman-teman semua sudah mengupas habis tadi. Mungkin ada yang bertanya tapi belum sempat dijawab, ya nanti simpan pertanyaannya, ya kita akan tunggu nanti ya di anniversary. Wah, ini ada kejutan-kejutan nanti ya. Selalunya ada kejutan dari Coach Edi Sharma ya. Yang mau kejutan tentunya hadir di anniversary. Apa kaitannya dengan whey protein? Tunggu tanggal mainnya di anniversary ya. Pastikan Anda hadir semuanya. Oke, baik teman-teman semua, para champions, para juara, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atas nama PT Volten Indonesia dan atas nama Coach Edi Sharma dan semua manajemen. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sukses untuk Anda dan keep healthy. Terima kasih. Sampai jumpa.